Apakah rumah tangga Anda sedang dilanda konflik yang tidak kunjung selesai? Sudah saling meminta maaf, sudah mencoba mengalah. Tetapi pertengkaran yang sama terus terulang? Banyak orang mengira masalahnya ada pada pasangan. Padahal, menurut ayah guru Syaiful Karim, akar konflik yang sebenarnya seringkali tersembunyi di dalam diri kita, sendiri dan jarang disadari. Jika rahasia ini tidak dipahami, maka pertengkaran demi pertengkaran akan terus terjadi. Bahkan bisa menghancurkan hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Lalu apa sebenarnya penyebab utama konflik rumah tangga yang tak kunjung usai? Dan bagaimana cara menyelesaikannya tanpa saling menyakiti? Simak penjelasan lengkap ayah guru Syaiful Karim dalam video ini. Karena bisa jadi jawaban yang selama ini Anda cari ada di sini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video. Ini agar semakin banyak lagi orang yang tersadarkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bagaimana cara mengatasi keadaan keluarga yang kurang harmonis, bahkan lebih mengarah kepada toksik, ya. Seakan-akan berada dalam pilihan buah si malakama. Dikasih tahu nggak mau denger, nggak dikasih tahu malah kayak merasa bener, gitu. Jadi capek dan lelah mungkin dirasakan oleh beliau teh. Kepikiran saya pengen ninggalin aja gitu, tapi kasihan ditinggalin, jadinya ngebatin gitu ya. Ini ada sahabat yang minta solusi gitu ya, mungkin pencerahan juga dari ayah gitu ya. Sepanjang salaman kemarin, mereka yang ingin ketemu saya minta tanda tangan juga. Mereka membeli buku-buku karya saya. Banyak itu pertanyaan itu, ya seputar keluarga. Bahkan belum bicara sudah menangis. Ya. Berarti kan sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan banyak orang. Cuma kan ada yang berani untuk mengungkapkannya, ada yang tidak berani. Dalam sesi konsultasi yang bersifat pribadi, saya juga mendapati 90% sahabat-sahabat yang ingin berdialog dengan saya itu seputar itu, Pak Sugeng. Betul ya. Seputar konflik dalam keluarga. Seperti yang disampaikan sahabat yang bertanya ini ya. Betul ya, betul. Ini serius sekali sampai sempat mengetik ya. Serius ya. Jadi persoalan ini berarti persoalan banyak keluarga. Betul. Ya. Nah, itu harus dikembalikan lagi ya pada tujuan awal dari berumah tangga, pernikahan. Pernikahan. Itulah pentingnya kenapa di setiap agama setiap agama itu kalau mereka mau menikah itu ada pelatihan. Betul ya. Pelatihan persiapan pernikahan. Pranikah ya. Namanya pranikah. Mungkin karena seperti ini masalahnya, saya juga berinisiatif untuk mengadakan pelatihan pranikah secara khusus nanti Pak Sugeng. Wah ya, setuju ya. Karena banyak yang tidak memahami sebetulnya tujuan pernikahan itu apa. Nah, oleh karena itu maka saya sebetulnya sudah membuat buku. Mungkin Pak Sugeng sudah tahu ya. Betul ya, siap. Judul bukunya Menciptakan Surga dalam Pernikahan. Itu juga sebuah harapan sebetulnya. Harapan saya untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini. Karena saya juga kaget ya, banyak yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun bahkan. Ketika ditanya sebetulnya tujuan pernikahan itu apa? Dan kenapa kita
dipasangkan oleh semesta. Ya. Itu banyak yang tidak mengerti. Ya, Nah, betul. akibatnya apa? Akibatnya dalam sebuah pernikahan itu malah justru ya kedua belah pihak yang disebut dengan pasangan itu bukan saling melengkapi, bukan bermitra, Ya. bukan bersanding, malah bertanding. Ya, betul itu ya. Betul itu ya. Padahal waktu pernikahan biasanya kan ada itu, Pak Sugeng. Ada kursi pelaminan tuh. Ya. Biasanya MC itu biasanya memanggil ya pasangan itu dengan kata-kata ya kedua mempelai Ya. sebentar lagi akan disandingkan dalam kursi pelaminan. Ya, betul ya, betul. Disandingkan kan? Iya. Bukan ditandingkan kan, Pak Sugeng? Bukan ya, Tapi yang disandingkan. terjadi malah justru bertanding. Nah, yang bertanding itu kan jelas ya. Yang bertanding itu yang merasa dirinya kuat. Betul. Yang bertanding itu yang merasa dirinya superior. Ya. Ya. Ini ya, persoalan pernikahan ini ya kalau tidak diselesaikan secara serius, Ya. bukan hanya jumlah perceraian yang banyak, Ya. ya berjejalnya orang yang menggugat di pengadilan agama, Ya. ya, tetapi yang paling berbahaya nanti akan muncul penyakit mental, Pak Sugeng. Penyakit mental. Penyakit mental. Dua penyakit mental yang paling utama itu yang pertama namanya NPD. Ya, ya, betul. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Itu kecenderungan ya orang-orang yang merasa dirinya superior, Ya. ingin selalu dikagumi oleh pasangannya, Oh. ya kan? Ya. Sulit menerima kritik. Ya, betul. Jadi sangat sensitif tuh terhadap kritik itu, ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang paling berbahaya itu adalah ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti, Ya. tetapi dia tidak merasa, Tidak merasa ya, ya, bahwa itu empatinya menyakiti. sudah hilang, Ya. ya, tidak ada rasa bersalah. Ya. Yang kedua, ya penyakit mental yang bisa tumbuh dari pernikahan yang semacam ini, Ya. namanya OCD. Jadi OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Nah ini udah lebih parah lagi nih, ya, Dari NPD Pak Sugeng, tadi. ya, karena akan mengakibatkan kehilangan rasa percaya diri. Tadi itu merasa sebagai korban seolah-olah. Ya, betul. Nah, jadi kalau saya kembali ke pertanyaan dari sahabat ini, Ya. Ya. itu kan berada dalam tadi apa buah simalakama, Buah ya. simalakama, betul. Diteruskan juga tidak nyaman, Tidak gitu kan? nyaman, betul. Meninggalkan juga tidak berani kan? Tidak gitu. berani. Nah Iya. itu persoalan semua rumah tangga tuh Pak Sugeng. Nah oleh karena itu ya untuk menyelesaikan persoalan ini tentu saja tidak cukup di diskusi kita saat ini. Iya, iya. Saya menyediakan forum ya, forum pelatihan Ya. selama beberapa hari untuk menyikapi hal yang semacam ini. Karena sebetulnya ini persoalannya itu ya bukan hanya di sahabat yang bertanya ini. Iya, betul ya. Ya gitu. Nah, kalau saya melihat kata-kata yang disampaikan sahabat ini, kan beliau ini seolah-olah merasa diri sebagai korban ya Pak Sugeng. Betul, betul. Betul nggak? Betul. Gitu, merasa diri sebagai korban. Ya. Jadi itu juga ya perlu diperbaiki itu sikapnya. Ya. Ya. Seolah-olah ada pihak lain yang mengintimidasi dia gitu. Betul. Padahal sebetulnya kan sejatinya setiap manusia itu hidup itu kan punya kebebasan sendiri. Artinya ya kita mau merespon pikiran pasangan kita, perasaan pasangan kita, mau menyikapi pasangan kita seperti apa, itu sebetulnya kan tergantung diri kita. Diri kita sendiri. Jadi ini seolah-olah sahabat ini yang bertanya masalahnya ada pada pasangan beliau. Pasangan. Ini Padahal sebenarnya masalahnya di luar masalahnya dirinya. juga di dalam dirinya beliau juga kan. Betul, betul. Nah ini yang sering ini penyakit mental nih ya. Penyakit mental. Karena apa-apa selalu menyalahkan pihak lain. Ya. Sehingga tidak bisa jujur pada diri sendiri. Nah, jadi kembalikan lagi pada tujuan utama pernikahan. Ya. Ingat ya, kita ini ya termasuk saya ya, termasuk Pak Sugeng, Iya, ya. akan dipasangkan dalam kehidupan ini ya oleh kecocokan data. Berdasarkan kecocokan data. Kecocokan data. Dari Jadi mana? sebetulnya kan kita datang ke dunia ini
itu membawa data, Pak Sugeng. Ya, siap ya. Data dari mana? Ya. Itu tentunya data dari kehidupan yang lalu. Sebelumnya. Karena kita itu datang ke sini pasti ada 3 hal yang harus kita bereskan. Ya. Yang pertama ya, ada utang yang harus kita bayar. Yes. Yang kedua, ada pekerjaan yang belum selesai di masa lalu. Ya. Yang ketiga, ya tentu saja ada jalan bengkok yang harus diluruskan. Jadi ketika kita datang ke dunia ini, tidak akan keluar dari 3 itu. Termasuk kenapa kita dipasangkan dengan pasangan kita. Ya. Nah, namanya pasangan kan, yaitu bahasa Al-Quran sebetulnya Pak Sugeng. Ya. Ajwaja itu pasangan. Pasangan. Jadi pasangan itu artinya kan kiri kanan. Kiri kanan, betul. Kayak sendal ya. Ya. Pak Sugeng nggak mungkin kan beli sendal kiri-kiri kan. Nggak mungkin. Atau kanan-kanan kan. Nggak ada yang jualnya juga ya? Nggak ada yang Ya, jual kan. nggak ada ya. Pasti kiri kanan. Ya. Namanya pasangan. Itu artinya yang namanya pasangan itu ya satu dengan yang lain pasti berbeda. Berbeda. Tapi yang namanya pasangan nih, tangan kiri kanan saya, Ya. tangan kiri saya dengan tangan kanan saya nih, pasangan nih, Ya. berbeda kan? Betul. Tapi kalau diginikan tuh, nah, kalau tepat memasangkannya jadi kuat, Kuat. gitu. Ya. Tapi kalau tidak tepat memasangkannya itu jadi lemah. Betul. Nah sekarang mau nggak kita ya sebagai pasangan menyadari bahwa sebetulnya pasangan itu harusnya bersanding, Bersanding. bukan bertanding. Yes. Ya, pasangan Siap, ya. itu harusnya bermitra, Bermitra. saling melengkapi, Yes, setuju ya. melengkapi. Contoh seperti ini ya. Kalau tangan kiri saya gatal, Ya. kan tangan kiri saya tidak bisa menggaruk, Pak Sugeng. Betul, betul. Pasti dengan tangan kanan. Ya. Kalau tangan kanan saya gatal, juga tidak bisa menggaruk sendiri kan? Ya. Pasti butuh tangan kiri. Nah, itu saling melengkapi itu seperti itu harusnya. Nah, tetapi kebanyakan karena tidak tahu tujuan pernikahan, Ya. malah saling mengintimidasi. Ya. Ya, oleh karena itu maka ada kata-kata penting itu yang disampaikan oleh Rumi. Ya. Cinta itu kan harusnya itu saling memberi sayap, Saling memberi sayap. Ya. Gimana itu ya? bukan saling merantai. Ya. Nah, tapi kebanyakan kan ketika mereka belum bersepakat untuk berpasangan, mereka ini kan hidup bebas tuh, Bebas. betul nggak? Ya. Nah, bisa menentukan jadwal sendiri, Jadwal sendiri. bisa menentukan keinginan sendiri, Betul, betul. bahkan mungkin baju pun ya suka-suka sendiri, Betul, betul. ya tuh, gaya rambut suka-suka sendiri, Betul, gitu. betul. Nah, tapi setelah berpasangan itu, ya malah kebebasan ini hilang. Gitu. Hilang. Nah, dirampas oleh ini. Sama, yang ini juga kebebasannya hilang, dirampas oleh ini. Ya. Jadi malah justru saling merampas mengikat, kebebasan. saling Nah, merantai. ketika saling merampas kebebasan itu namanya saling merantai. Ya. Jadi harusnya kalau saya nih, Ya. saya dengan istri saya, contoh ya, saya tidak akan menggunakan data orang lain karena Ya. saya tidak bisa menilai orang lain. Ya, ya. Saya dengan istri saya beda sekali, Pak Sugeng. Ya. Ya, contoh ya, saya kan dari kampung ya, dari kampung, hidup di lingkungan kampung, Ya. ya pegunungan, pesawahan, bisa kebayang ya kehidupan di kampung seperti apa, Betul. ya kan? Ya. Jadi ya perginya ke sungai, Sungai. ke sawah, Betul, ke betul. gunung, ambil kayu bakar yang di kampung, Ya. karena memang kehidupan memaksa kita seperti itu. Nah, istri saya lahir di kota. Di kota. Di kota itu kan ya terbiasa dengan kendaraan, Betul. nah, terbiasa ke mall, gitu kan? Ya, kebayang ya kehidupan di kota. Nah, bayangkan ya, saya di kampung, istri saya orang kota. Nah, saya ini tiba-tiba saya juga jatuh cinta sama istri saya. Betul. Istri saya jatuh cinta pada saya. Nah, berarti kan jatuh cinta itu rasa. Betul ya. Nah, siapa yang memberikan rasa itu? Semesta kan? Ya. Nah, berarti kita dipasangkan. Ya. Nah, padahal kita berbeda kan? Betul, betul. Nah, dari ini baru perbedaan satu hal, kampung dan kota. Ya. kan? Nah, saya tentu saja kan, saya tidak suka ya dengan mall awalnya. Ya. Istri saya juga tidak suka dengan gunung Ke kampung. awalnya. Ya. Gitu. Nah, kemudian karena kita bersepakat saling melengkapi, ya kan? Ya. Sudah, saya belajar mengalah dulu. Ya. Saya belajar pelan-pelan untuk pergi ke mall. Oh. Istri saya juga pelan-pelan pergi ke sawah, Sawah. pergi ke gunung. Malah sekarang ketukar ya. Saya juga jadi senang tuh pas Sugeng ke mall. Istri saya jadi senang ke Alam. alam. Iya. Nah,
Nah, jadi lengkapkan saya. Lengkap. Saya sekarang jadi punya dua pengalaman. Ya. Pengalaman tentang kampung, pengalaman tentang kota. Kota. Istri saya juga sama. Dapat dua pengalaman. Dapat dua pengalaman. Pengalaman tentang kota dan pengalaman tentang kampung. Yes. Itu yang dimaksud dengan saling melengkapi. Saling melengkapi. Itu baru satu perbedaan, Pak Sugeng. Betul. Nah, belum lagi perbedaan yang lain, ya. Perbedaan yang lain misalnya, ya, tentang rasa nih, rasa makanan, Pak Sugeng. Ya. Rasa Ya, makanan. betul ya. Saya itu ya mungkin karena biasa di kampung, Mas Sugeng ya. Mungkin Pak Sugeng juga dari mana? Dari kampung ya, Dari kampung juga. Iya. Nah, di kampung itu kebiasaan makan harian kan ikan asin. Ya. Mohon maaf ya, Setuju, ya. sambal. Sama, gitu. ya. Paling juga di halaman ada daun-daunan ya dimakan aja gitu. Ya. Namanya di kampung kan Kampung, gitu. ya. Nah, saya jadi terbiasa dari kecil makan itu seneng asin, Pak Sugeng. Sukanya asin. Asin. Oke. Nah, istri saya sukanya manis, coba. Manis, yes. Tabrakan kan kalau tidak saling melengkapi. Iya, betul. Nah, akhirnya ya kita ini bersepakat untuk bersama, Ya. ya kan? Jadi kalau masak ya netral dulu. Nah, nanti untuk istri saya ya gulanya dibanyakan karena kurang dikit. manis, tambah. Ya, untuk saya ya garamnya tambah dikit Siap, gitu ya. siap, siap. Nah, akhirnya tidak ada konflik di situ. Tidak ada konflik. Nah, bayangkan Keren. kalau superior. Iya, Superior betul. merasa misalnya ada kan pernyataan gini. Wah, laki-laki itu kepala rumah tangga. Ya, banyak kan seperti itu. Jadi Ya. seolah-olah si perempuan itu Harus ikut, ya. siap Nurut. diintimidasi lah gitu. Iya, harus nurut. Oleh bapak kepala ini. Ya. Nah, itu akhirnya kan tidak saling melengkapi, saling menindas. Betul ya. Pokoknya kalau kamu sudah jadi istri saya, kamu harus ngikutin rasa saya. Ya. Nah, dipaksalah istrinya yang seneng manis harus Ikut seneng asin. Atau dipaksalah suami yang seneng asin harus ikut manis gitu. Ya. Nah, itu tidak saling Melengkapi. memberi sayap itu. Ya. Malah justru saling mengintimidasi. Ya, ya. Nah, oleh karena itu kembali ke pertanyaan ini ya, untuk sahabat yang bertanya ini, Ya. cobalah kembali lagi Ya. ke tujuan awal pernikahan. Tujuan awal pernikahan itu sebetulnya adalah latihan, menerima, Ya. dan menghormati bahwa kita ini sebagai pasangan berbeda. Nah, tetapi kebanyakan malah justru kan saling memaksakan, Saling memaksa. ya, saling memaksakan ambisinya masing-masing, Ya, ya. saling memaksakan egonya masing-masing. Ya. Jadi sebetulnya ini ya ketidaknyamanan sahabat ini ya, karena beliau juga punya masalah dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kan tadi ada kata-kata saya mau meninggalkan, gitu Ya, kan? betul. Tapi nggak berani. Nggak berani. Nah, emangnya kalau mau meninggalkan sahabat kita ini sudah dijamin gitu Selesai bakal masalahnya. dapat pasangan baru misalkan Ya. yang berbeda gitu. Berbeda. Tidak ada jaminan, malah justru kalau menurut hukum alam ya, Pak Sugeng. Ya. Kalau beliau ini lari Lari. dari pasangannya, Ya. ya karena menganggap pasangannya itu tidak cocok gitu ya. Nah, malah justru nanti akan ketemu juga yang sama. Yang sama. Dan saya sudah mendapati banyak data nih. Ya, sahabat-sahabat yang lari dari kenyataan itu, ya malah justru mendapatkan kenyataan yang sama atau lebih buruk, Pak Sugeng. Bahkan lebih bisa dapat yang lebih buruk lagi. Karena malah. gini, Waduh. ada hukum di alam semesta ini, kalau kita belum sungguh-sungguh menerima apa yang kita tidak suka, Ya. gitu, maka yang tidak disuka itu akan datang berulang-ulang. Datang berulang-ulang. Nah, ini kan sedang memasuki obsesi. Ya. Obsesi ya. Betul. Jadi seolah-olah ya kalau lari dari situ itu selesai masalah gitu. Ya, ya. Padahal sebetulnya ya yang disebut dengan perceraian itu sebetulnya hanya berhenti sementara, Ya. saling menyakiti sebetulnya. Betul, betul. Karena cinta itu sebetulnya ya tidak bisa begitu. Nah, ini kan masalahnya ya, si kedua pasangan itu masing-masing juga tidak punya cinta. Itu ya. Tidak punya cinta. Tidak Kalau punya cinta itu kan kekuatan positif. kekuatan positif. Kalau kekuatan positif itu bisa menetralisir apapun yang disebut negatif oleh dirinya. Mungkin harus menggunakan ayat ya, Pak Sugeng. Ya, Di ya, Quran betul, ya. itu kan ada kata-kata begini. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Betul. Kalau itu amat baik bagi kamu. Yes. Nah, apa yang tidak disukai di pasangan, jangan dikira itu tidak baik. Menurut Allah mah itu baik. Baik. Karena apa?
ketidaksabarannya mungkin latihan untuk membuat kita Untuk sabar. membuat sabar. Betul nggak? Setuju ya. Ya, kekerasannya untuk membuat kita tambah lembut. Tambah lembut. Betul nggak? Setuju ya. Ya. Siap. Nah, apa yang disebut, apa yang tidak disukai itu bagi Allah mah belum tentu buruk. Gitu. Maka Allah bilang, ya boleh jadi kamu membenci sesuatu, kalau itu amat baik bagi kamu. Ya, ya. Nah yang kedua ya kata Allah, wa asa antuhibu syai'an, Ya. wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, Menyenangi sesuatu. kalau itu amat buruk bagi kamu. Gitu. Nah kita ini kan sering perang ya, Ya. perang antara kesadaran dan pikiran. Pikiran. Makanya ayat yang tadi itu surat Al-Baqarah itu Pak Sugeng. Ya. Ayat 216 itu diawali dengan kata-kata ya, Ya. diwajibkan kepada kamu berperang. Ya, betul. Ya Betul. kan? Betul ya. Nah, ternyata perang itu sebetulnya bukan main senjata, Ya. bukan bunuh-bunuhan. Betul. Tapi perang itu sejatinya adalah kita sabar ketika mendapati yang tidak disukai. Karena siapa jadi ada kebaikan. Sangat Kita juga harus sabar ketika kita mendapatkan yang disukai. Ya. Bisa jadi di situ ada keburukan. Keren. Nah, kalau dikembalikan lagi ke tujuan awal pernikahan, Ya. bahwa pernikahan itulah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Ya. Saya kira tidak ada. Kan ini kan sebetulnya pertanyaan ini ya dari kelelahan, dari keputusasaan sebetulnya Pak Sugeng. Ya, Betul ya. keputusasaan karena seolah-olah ya tidak ada kebaikan dari pasangannya. Ya, ya. Siap ya. Gitu. Oleh karena itu maka disinilah diperlukan perubahan fokus. Oke. Oke ya. Ya Mungkin ginilah Pak gini ya. Sugeng misalkan ya, kalau Pak Sugeng ini mohon maaf. Ya. Fokus pada ya pastikan yang namanya orang itu ada kebaikannya, juga pasti ada kelemahannya. Ya, siap. Ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Ya. Ketika Pak Sugeng fokus pada kekurangannya, semua kelebihannya tuh Kebaikannya hilang. Hilang. Gitu saja. kalau fokus pada kelebihannya kan kekurangannya hilang. Nah, ini kan sebetulnya masalahnya tinggal mau fokus kemana gitu loh. Ya. Ya. Betul nggak? Setuju ya. Setuju. Nah, tadi ada kata-kata ya Pak Sugeng, dinasehati nggak mau denger kan gitu. Iya, iya, betul, betul. Nah, ini masalah juga. Ya. Karena ya kita ini ingin mengubah orang selalu dengan cara menasihati orang. Harusnya kan menasihati diri sendiri. Ya. Kenapa orang itu bisa begitu pada saya gitu? Harusnya bukan merubah orang, harusnya merubah diri sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah diri sendiri, coba ya ketika kita mau mengubah diri sendiri nih, Ya. itu pengalaman saya nih Pak Sugeng. Oke. Ternyata orang itu menyesuaikan diri dengan perubahan kita. diri kita. Oke, oke. Coba kalau kita perhatian sama orang, Mm-mm. pasti dia juga merasakan kan, diperhatikan. Akibatnya dia juga jadi memperhatikan. Oke, oke, Ayah. Nah, Terima itu, kasih. ya, Ini mungkin tidak cukup untuk satu sesi aja, tapi mungkin sangat-sangat menyarankan ya sahabat yang bertanya ini nanti kita kan buat pelatihan ya, kan tidak cukup harus dipraktekkan ini di sana ya. Iya. Nanti Yang di saya kesempatan sampaikan tadi berikutnya lah itu ya. kan baru formula, Ya. ya kan? Ya. Ya. Tapi walaupun itu formula bukan konsep yang bodong. Ya, setuju Karena ya. itu berdasarkan riset, Ya. berdasarkan pengalaman. Ya. Terus terang ya, saya itu kalau masalah yang begini Pak Sugeng ya, diinspirasi oleh banyak hasil-hasil riset tentang relationship. Ya, karena ternyata laki-laki dan perempuan itu tipe otaknya aja berbeda. Ya, banyak sekali yang harus Secara dipelajari. fisiologi itu tubuh ya, Ya. beda. Secara psikologi juga berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ya. Betul. Jadi perbedaan itu belum lagi perbedaan dari lingkungan yang mendidik. Ya. Belum lagi perbedaan secara genetik dari keturunan. Ya. Betul nggak? Betul. Belum lagi perbedaan dari karakter yang dibangun oleh pendidikan. Misalkan. Banyak faktor sekali ya. Misalkan ini mengambil program studi A, ini program studi B itu juga membentuk karakter. Oh. Bayangkan perbedaannya semakin lengkap kan? Ya. Nah, setelah perbedaan lengkap ini kemudian disatukan. Disatukan. Satu kasur lagi. Kompleks, sangat kompleks itu ya. Nah, itu makanya
Ini saran saya nih untuk semua sahabat Ya. yang berkonflik dalam rumah tangga. Ya. Jangan buru-buru ya, apalagi mengatakan kata cerai itu tidak bagus. Apalagi berpikir mau meninggalkan itu tidak bagus ya, Ya. karena saya kasih tahu ya, meninggalkan yang kita tidak suka, maka yang tidak suka akan datang berulang-ulang. Datang berulang-ulang. Dan saya tidak menemukan ya seseorang yang meninggalkan pasangannya karena ketidaksukaan kemudian menemukan pasangan baru yang dalam ilusinya katanya itu lebih baik. Yang ada itu ya sama atau lebih buruk. Oke. Gitu. Terima kasih Ayah.